untung aku dulu nggak tertarik gimana. Awalnya jelas gak gampang. Par dari komunitas. Soalnya kalau misalkan Lah, maksudnya selamat datang di episode kedua Sato. Kenalin gue Daru. Hari ini bersama narasumber spesial yang nggak spesial. Kenalin Mas Oki dan Mbak Elsa. Oke, gimana Mas Oki? Mas Oki ini sekarang hari ini tuh temanya kita lagi bahas perkuliahan ya. Jadi karena sudut pandangnya itu nanti untuk anak-anak yang mau masuk kuliah gimana sih? Persiapannya gimana, mau kuliah atau enggak, kuliah yang kayak gimana, jurusannya apa. Nah, ini mungkin kita datangin dua narasumber yang sangat spesial karena di sini nggak ada yang nggak spesial. Gimana Mas Oki? Bisa perkenalkan dirinya, nama siapa, kuliah di mana, jurusannya apa? Mbak Elsa dulu ya, dari siapa dulu? Oke, Mas Oki dulu. Diperkenalkan, namaku Oki Prasetya dari Universitas Brawijaya. Untuk jurusannya sendiri Sistem Informasi dan prodinya Pendidikan Teknologi Informasi. Angkatan berapa Mas? Angkatan 2018. 2018. Mahasiswa tua. Mahasiswa tua. Sekarang skripsi ya Mas ya? Skripsi. Nanti keluh kesahnya nanti di seksi selanjutnya ya toh? Seksi ya? Oh Sesi. Mbak Elsa. Namaku Asrieliar Sauradana, kuliah di Universitas Atmajaya Jogja. Atmajaya mana sekarangnya Atmajaya? Fakultas Teknik Prodinya Arsitektur, jurusan arsitek. Gambar masa depan. Keren. Terus ini kan pengennya nanti kita podcast ini nggak sekedar hahaha ya toh. Cuman hahaha berkedok edukasi lah pengennya, jadi nanti dilihat sama anak-anak yang teman-teman yang pengen masuk kuliah, apa sih sarannya, tips and trick untuk menghadapi perkuliahan. Kalau aku mau tanya, menurut kalian kenapa sih kok kalian kuliah tuh? Padahal kan sebenarnya dari lulus SMA langsung kerja bisa kalau memang tujuannya kuliah buat cari kerja misalkan. Terus ikatan dinas banyak, ya Kenapa sih? Atau kalian kuliah ini karena gagal masuk ikatan dinas, ya toh? Bisa jadi. Gimana Mas Oki? Kenapa kuliah? Ya sebenarnya sih apa ya, kalau misalkan kita lulus SMA langsung kerja, kayaknya dulu pas aku SMA juga belum kepikiran sih buat langsung ke kerja. Masih belum ada gambaran. Pasti kan mindset anak SMA pada umumnya kan lulus SMA kuliah, ya sejauh yang aku tahu gitu. Terus juga yang kedua sebenarnya gara-gara nggak keterima di ikatan dinas juga sih. Itu daftar apa Mas? Daftar STAN. Jadi memang pengennya awalnya ke STAN. Ya awalnya ke STAN. Terus kuliah. Terus sekarang setelah gagal dari STAN masuk kuliah, rasanya gimana? Maksudnya ya wis lah menerima hikmahnya atau untung aku dulu nggak daftar apa gimana? Awalnya jelas gak gampang sih, tapi lama kelamaan kalau misalkan udah dapet temen dari lingkungan Malangnya sendiri ya, jadinya ya lama kelamaan bisa berdamai gitu, berdamai dengan keadaan kalau emang wes gak rezekimu. Stoik ya, stoikisme. Bener. Terus kalau Mbak Elsa gimana? Apa memang dari awal pengen kuliah atau pengen masuk STAN juga? Enggak sih. Oh enggak, kuliah. Iya. Emang pengen kuliah sih dulu, pengen belajar arsitektur. Oh, jadi emang masuk jurusan arsi itu emang pengennya dari awal emang udah arsi. Bukan karena bapak sang. Bukan karena orang tua, maksudnya karena orang tua latar belakangnya arsi terus kamu pengen arsi. Ya mungkin menurutku kayak gitu, kayak ini enggak sih? Secara nggak sadar kita terbawa sama background lingkungan ya. Ya, karena dari kecil kan ditunjukinnya kayak maket gitu kan, ini kak ini bagus, ini bagus. Ngerti pora gue maket, ngerti pora. Sekurangnya. Itu paket.
di market itu apa, Mbak Elsa? Yang buat internetan. Pakai. Kayak prototipenya itu loh, prototipe bangunannya. Yang gitu. bangunan pakai styrofoam dan kayu Ya, kecil-kecil gitu ya. Kalau kalian nih tadi jurusan apa Sofi? Pendidikan TI. Pendidikan teknik informasi apa teknik Teknologi informatika? informasi. Teknologi informasi. Sebenarnya masuk jurusan itu tuh emang dari awal pengen jurusan itu atau itu alah ya wis. Jujur ya. Jujur nih. Kan aku masuk ujian mandiri. Ujian mandiri. Aku salah nempatnya pilihan. Harusnya yang pertama itu murni, terus baru pendidikan. Oh, harusnya masuknya teknik Teknologi informasi informasi. ya. Yang pilihan duanya kan pendidikan. Nah, aku kebalik. Kebalik milih jurusan. Itu Jadi nilai keterimane sing pendidikannya. Bener sebenarnya grade yo setahu sama-sama aja. Sama. Terus krusial nggak menurutmu milih jurusan krusial banget ya? Oke, krusial nggak krusial sih, tapi kalau misalkan di bidangku sendiri ya, IT terutama. Mau di bidang manapun, tetap gitu, ilmu yang di kuliah itu nggak seberapa dibanding yang dibutuhkan pas kerja gitu. Ya emang, kalau misalkan kita kuliah di ilmu murni pun, kita juga harus itu, cari, explore dari luar, dari komunitas. Soalnya kalau misalkan dari kampus aja itu ya nggak bakal up to date. Bahkan kurikulum kampus kan ya udah perubahannya kan nggak mungkin bisa ngikutin secepat perkembangan teknologi sekarang kan kalau. Cuma kan kalau misalkan memang nanti dia pengen kerja kan ada tuh requirement-nya pasti. Jurusan ini requirement-nya ini apa sih? Oh ini. Pasti kalau IT ya nggak mungkin kan kedokteran yang dicari dari ibaratnya kayak gitu loh. Nah itu kan kayak meskipun memang dalam mencari ilmu itu kan kita nggak terkotak-kotakan harus kuliah ini, harus kuliah ini. Kita bisa eksplor sendiri. Cuman kan gimana ya? Teknisnya kalau dalam mencari kerja itu kan ijazah lulusan apa gitu kan penting banget kayaknya kan. Terus kamu tuh kalau Elsa kan tadi jelas dia emang dari awal pengennya arsi. Ini yang menarik Mas Oki ini. Apa namanya? Setelah kamu masuk pendidikan teknologi informasi, ada sesuatu yang kamu sesalin atau awalnya ya? Kalau sekarang pasti kan, oh ya wis lah aku berdamai aja dengan sendiri. Ada sesuatu yang kamu sesalin nggak dari awal kamu masuk itu jurusan itu atau ya gimana ceritanya? Enggak sih, kalau menyesal ya mungkin menyesal kenapa pilihan satunya pendidikan baru ilmu murni ya sih lah diputer. Tapi kan beda tipis Mas. Iya sih, sebenarnya kan kalau pendidikan TI sendiri kan kalau di Filkom UB kan sama aja kayak ilmu murni cuma ditambahi sama ilmu kependidikannya gitu aja. Terus punya skill teknisnya juga, itu kan skill teknis juga. Cuman yang membedakan apa sih? Pendidikan sama ilmu kependidikannya tadi. Berarti kalau pendidikan itu kita memang diajarin teknisnya teknologi informatika ya? Teknologi informatika seperti apa. Kalau pendidikan itu diajarin kayak gitu juga, cuman how to deliver ke ditambahi ilmu cara menyampaikannya ke siswa. Kan nambah outputnya jadi guru juga kan kalau pendidikan. Terus nanti prospek kerjanya kayak gimana Mas? Mungkin teman-teman pada kepo nanti kalau kuliah di sini prospek kerjanya gimana sih, di RC kayak gimana sih, gitu-gitu. Kalau prospek kerja sebenarnya luas-luas aja ya, soalnya banyak teman-teman yang meskipun SPD sarjana pendidikan tapi kerja di industri murni jadi UI UX designer, jadi itu bisa juga programmer ya? Bisa. Ya selain itu juga bisa jadi yang jelas guru lah. SPD pasti kan guru kan. Kalau gurunya guru apa Mas? Di STM mana ya? SMK yang IT. Dan nanti pengen jadi guru apa? Enggak nanti. Oh enggak pengen guru. Dosen mungkin. Oh, berarti habis lanjut S2. Insya Allah. Siap Mas, atau mobil galon atau
Terus. Tadi itu kan dia aku tengok galon lewat ini. Terus berarti kalau kamu sendiri pengennya nanti gimana habis ini? Atau ya udahlah ikutin air mengalir aja. Lebih ke ikuti air mengalirnya kayak gimana sih? Nek mampet tuh Mas. Lah nek mengalirnya ke selokan dia mengikuti. Mengalirnya ke semua dia jegur. Maksudnya oke lah, ikuti. Memang hidup memang tabiatnya mengikuti air mengalir ya kan. Cuman kan paling enggak kita harus lihat nih, ini ngalirnya ke selokan, ngalirnya ke laut atau ngalirnya kemana? Meskipun ujung-ujungnya ke laut ya ibaratnya. Mas ora penting. Lah, maksudnya Mas Oki ini pengennya habis ini tuh kemana dulu gitu? Habis lulus lanjut S2 apa kemana? S2 sih Bang. S2 langsung. S2 sih. Kalau misalkan dia nunggu kan nggak mungkin kan kalau misalkan semester ini lulus kan pasti S2-nya kan nunggu semester ganjil kan tahun depan sama kayak bulan segini gitu. Ya paling sambil nunggu bukan S2 mungkin ya coba cari-cari kerjaan BUMN swasta. Setelah nanti kedepannya gimana? Apakah dari lulus langsung bisa dapat kerja? Atau karena setahu kan kalau lulus ARSI itu kayak ibarat kayak kedokteran lah. Kedokteran harus koas dulu, terus harus profesi dulu dan lain-lain lah. Kalau ARSI itu kayak gimana? Ya kayak gitu sih sebenarnya. Sebenarnya ya itu kalau misal habis sekolah arsi gitu kan. Bentar Mbak, kerungu ya? Gak kerungu. Ada kenceng lagi Mbak? Ya ampun. Minum dulu. Minum bareng-bareng yuk. Ini minumannya dari mana ya? Minumannya dari mana? Pastinya sponsor by Sacio ID. Aku orang mana? Gimana? Lanjut. Sebenarnya ya gitu habis sekolah arsi itu nanti harusnya ambil sekolah profesi dulu gitu loh. Terus ya ribet lah kayak dokter gitu lah. Nah kalau dokter kan habis lulus pasti harus langsung koas. Nah kalau arsi setauku kan bisa milih ya. Bisa milih. Bedanya kalau misalkan profesi apa, kalau lanjut S2 apa, terus apa aja sih? Kalau habis lulus arsi, kita ngomongin karirnya ya, nggak lulus langsung pengangguran nggak, itu kan pilihan ya. Lulus, maksudnya lulus tuh langsung pengen nikah aja, jadi ibu rumah tangga kan nih, so ya toh. Ya bener ibu rumah tangga kan arsitek. Gitu. Terus maksudnya kemana aja sih kalau profesi ngapain, itu ngapain, terus jadi apa, kalau S2 itu jadi apa, bisa kemana gitu. Sebenarnya itu masih abu-abu ya buat aku. Oh masih abu-abu. Ya soalnya kayak sekarang itu agak ribet gitu loh ngurusnya karena kan IAI Ikatan Arsitek Indonesia tuh udah keluar dari Jasa Marga kayaknya tuh. Terus jadi dia bikin aturan sendiri gitulah buat arsitek. Kalau mau bangun itu kan harus arsitek kan sekarang. Nah itu harus sekolahnya apa harus sekolah profesi atau harus S2 atau harus ikut sekolahnya IAI atau gimana tuh aku masih belum baca-baca lagi gitu loh. Tapi ya ininya gitu bisa milih. Misal dari lulus S1 terus mau jadi freelance itu juga bisa. Berarti nggak perlu profesi ya kayak gitu? Iya nggak perlu profesi kalau kayak gitu. Tapi kalau misal mau bangun CV atau bangun biro gitu kayaknya perlu profesi karena kan dia butuh sertifikat. Berarti kalau arsitek yang kan. freelance itu kita ikut agensi gitu? Iya. Kayak ikut CV-nya orang gitu? Bener. Oh, oke. Berarti kalau profesi bisa bikin sendiri, intinya punya portofolio sendiri. Kalau misalkan S2? Kalau S2 tuh nanti ya terserah bisa jadi dosen kan, terus bisa bangun CV juga ya. Kalau S2 nggak pakai profesi bisa bikin CV? Kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya nanti kita baca literatur lagi. Iya, tetap harus ambil sertifikasi harusnya. Terus apa ya? Ya bisa jadi dosen, jadi bikin CV sendiri, terus Mencet dikit Mas. Nggak denger nanti Mas. Soalnya bagus ya. ya ampun. Nyanyi, mau nyanyi. Ya pokoknya gitulah. Terus kamu nanti habis lulus ini kamu ke depan pengen ngapain? Ini kan udah semester dulu berarti. 7. Angkatan berapa tadi, Mbak? 19. Angkatan 19. Berarti 21 tahun tahun ini. Udah punya pacar lah. Woi. Ukurane sekali. Ukurane kabeh. Ukurane sak
Terus habis ini mau kemana nih? Rencana? Bakul sayur. Ya orang sih. Sebenarnya manut Gusti ya. Manut Gusti. Seperti yang mengalir, seperti biasa jawabannya sama. Berarti belum ada nih purpose-nya ke depan mau gimana, belum ada. Ya ada, tapi kan kayak pengennya gitu, tapi ntar kalau tiba-tiba ada hal lain. Iya memang hidup itu dinamis ya toh. Paling Iya. enggak kita tahu dulu nih ke depan pengen gimana. Ya pengennya sih S2. Oh pengen S2. Mati apa ya S2 ya? Terus enggak mampu aku. Ada mau mikir aku bisa enggak keluar aku mobil. Terus kembali ke topik ya. Aku mau coba. Alasan memilih jurusan tersebut, Mas Oki. Salah pilih. Oke. Dulu pengennya teknologi informasi. Karena KB itu semua Mas Dodi. Berarti ini ibaratnya apa ya? Ya wis lah. Kejadian gitu ya. Iya, wis. Lah kalau Mbak Elsa alasan memilih jurusan tersebut Ya karena pengen. pengen. Ya pengen aja. Jawabnya nggak bisa dipanjang-panjangin dikit. Misalnya kita satu menjadi. Oke, terus mungkin aku mau nanya di luar dari ini ya. Untuk anak-anak SMA nih, teman-teman yang SMA, mungkin mereka pengen masuk kuliah, cuman dia masih bingung karena kadang-kadang kalau aku lihat ya, zaman sekarang tuh mereka tuh ikut-ikut teman biasanya. Wah temanku kuliah dokteran ah, aku ke dokteran ah. Padahal dia nggak tahu purpose kedepannya seperti apa. Dia belum tahu. Oke, kalaupun dia tahu, dia belum cari literasi lain, jurusan lain seperti apa, jurusan lain seperti apa. Ada nggak kiat-kiat untuk teman-teman SMA tersebut mungkin dari sudut pandang Mas Oki dan Mbak Elsa yang udah kuliah, ya udah tahun akhir lah ya, semester tua lah ya. Ada nggak kiat-kiat biar mereka itu nggak nyesel? Mas Oki pernah cerita, wah aku besok mau inilah ngasih arahan, ngasih insight ke adikku dan biar jangan sampai nyesel gitu. Nah ada nggak kiat-kiat dari Mas Oki dan Mbak Elsa buat teman-teman SMA ya? Sebenarnya kalau dari aku sendiri sih lebih ke arah apa yang kita sukai dulu. Apa yang kita sukai? Apa yang kita sukai, apa yang kita nyaman itu. Soalnya kalau misalkan meskipun katakanlah kayak misalkan kedokteran gitu keren gitu. Tapi kalau misalkan kita memaksakan buat keren tapi kita sendiri nggak suka dan nggak nyaman, ya pasti waktu menjalani kuliahnya pun kan juga susah, apalagi kedokteran gitu. Terus baru kuliah saya mau kuliah soal tes akeh kancamu sambat kabeh Mas soal kedokteran Mas. Tuh, kedokteran. Ilmu. Halo, enggak pula, enggak terus kita menjudge kalau kedokteran itu susah. Oke. Mungkin Kalau di sini nggak apa-apa Mas, menjudge nggak apa-apa di sini Mas. Santai. Mungkin Kita kalau menjudge. buat ada orang-orang yang memang termotivasi banget buat kesana ya dokter, tapi kalau misalkan yang enggak ya masih ada jurusan-jurusan lain yang bagus kok. Yang Berarti nyaman. satu, temukan Iya, pilihanmu apa yang- sendiri, apa apa yang yang kamu sukai. Terus kadang-kadang aku tuh dulu ini poinnya menarik nih. Dulu ketika aku mau masuk kuliah, aku ditanyain, passion lu di mana? Passion lu di mana? Terus aku tuh nggak bisa jawab. Passionku apa aku nggak tahu. Apa yang tak senengin apa itu aku nggak tahu. Nah itu kan karena kurang literasi ya menurutku ya. Oh. Jadi menurutku untuk teman-teman yang mau masuk kuliah, kalau nggak tahu apa yang kamu sukai, paling nggak cari tahu dulu nanti gambarannya seperti apa, ini jurusan ini seperti apa. Jadi nanti kamu tahu gambarannya mana sih yang kamu senengin gitu. Masuk nggak? Setuju nggak? Setuju. Kalau Mbak Elsa sudut pandang Mbak Elsa seperti apa? Ya sama sih kayak Mas Oki, cari dulu apa yang disuka, apa yang kira-kira kamu bakal enjoy buat menjalani kuliahmu itu. Nggak usah FOMO lah intinya. Oke, FOMO. FOMO apa? Tahu nggak FOMO? Kamu tahu nggak FOMO? Nggak tahu. Fear of missing out. Artinya Artinya apa Mbak Elsa? Jadi nggak usah takut kamu tuh nggak
nggak keren atau ketinggalan dari teman-temanmu Ketinggalan yang zaman. kuliah. Jangan gengsi. Iya gitu deh. Si kutok pokoknya ini nih. Kayak gitu, nggak usah FOMO, cari aja yang apa yang kamu suka. Kita tadi sampai menghadapi masuk pas SMA dulu mau masuk kuliah karena udah tahu mau masuk kuliah. Terus persiapannya kayak gimana dari Mas Oki dan Mbak Elsa? Biasanya kan bibel terus paneng kuliah sekolah atau balik baru sekolah bibelan meneh di rumah belajar lagi. Lah itu Mas Oki gimana? Apakah seperti itu? Iya seperti itu, tapi maksudnya kan sekarang ya, aku kan masuknya kuliah sekarang kan universitas negeri. Maksudnya kan itu jalur masuk ke situ kan SBM sama ujian mandiri. Nah, aku sama sekali nggak persiapan gitu. Oh justru malah mempersiapkan sing kandas. Stan, kandas. Betul, kandas. Stan berarti dari awal emang persiapannya ke stan. Terus itu relate nggak? Maksudnya ketika kamu persiapan di stan kan belajar juga tuh. Terus kamu masuk PTN, ujian masuk PTN, relate nggak apa yang kamu pelajari? Beda, jelas beda. Kalau katakanlah stan itu kan pas zaman gue kan cuma TPA, TBI sama SKD itu ya. Wawasan kebangsaan lah, Pancasila gitu. Nah, sedangkan kalau SBM kan ada saintek kan pasti IPA kan kimia, biologi, fisika, matematika umum gitu kan. Beda. Yang diuji kan beda. Berarti ya wis dadakan aja ikut ujian mandiri. Modal dengkul wis. Modal dengkul. Untung ya masih ada sisa-sisa ya, lah. Ya, alhamdulillah. Nek Mbak Elsa Ya sama kayak masuk Atmajaya ini dulu nih, masuk Atmajaya kan start dari kamu milih univ ya kan. Terus kamu milihnya apa? Aku nggak tahu. Anggap aja nggak tahu ya. Terus Anggap aja nggak tahu ya. terus kamu bermuara di Atma. Itu gimana ceritanya? Kamu pasti udah persiapan toh? Udah persiapan. Kalau boleh tahu pilihan 1 arsi, pilihan 2 apa? pilihan 2 dulu apa ya? Sipil kayaknya. Oh sipil, pasti kayak gitu. Iya. Masih sipil. Gak jauh. Terus gimana persiapannya? Sebenarnya nggak pengen masuk Atma. Nggak pengen masuk Atma. Sebenarnya ya sama kayak pada umumnya lah, pengennya negeri kan kuliahnya. Tapi kan ketolak SNM, SBM ketolak, UM ketolak. Adanya Atma. Kamu nggak sendirian. Terus ya udah, Atma kan ada jalur rapot kan. Aku udah males tuh tes segala macem. Terus ya udah akhirnya masukin nilai rapot doang. Terus tapi waktu itu ayahku tidak percaya kemampuan rapotku. Jadi aku di tempat disuruh langsung tes hari itu juga buat masuk Atma. Oh, maksudnya rapotmu terlalu bagus apa? Nggak rapotmu tahu. terlalu jelek maksudnya? Menurut ayahku itu rapotku kurang gitu. Kurang. Tuh. Semangat juga. Terus Akhirnya waktu daftar itu, waktu masukin rapot, ayahku suruh tes aja gitu. berarti kamu nggak jadi masukin rapot itu? Masukin rapot. Tapi tetap tes? Tetap tes. Jadi ikut Dari 2 itu jalur. juga ya? Iya, hari itu juga. Terus yang keterima yang mana? Dua-duanya keterima. Oh. Itu tapi dua-duanya keterima di Atmajaya itu ada mana yang lebih murah nggak? Yang lebih murah yang rapot, guys. Oh rapot lebih murah, tapi tetap aja larang ya. Atmajaya bro. Gitulah pokoknya. Terus bagaimana sih cara Anda semua ini berdamai dengan diri Anda ketika Anda nggak masuk STAN, Anda nggak masuk PTN, gimana? Ini nggak penghinaan loh bro. Apa gue tak undang negara susah ya? Iya Mas Opi. Sebenarnya nggak ada kiat-kiat buat berdamai sih, lebih ke arah pasti percaya itu waktu bakal menyembuhkan. Kacau, buat hari ini waktu banget. Gue diki ya, gue di crop. Waktu akan menyembuhkan. Kembali. Oh kata-kata hari ini Mas Oki. Ya terus gimana tadi kiatnya? Nggak ada kiat. Nggak ada kiat sebenarnya, ya waktu yang bakal nyembuhin itu waktu. Luka lama. Tapi aku dulu terluka Mas, 5 tahun aku nggak move on ya Mas. Waktu nggak menyembuhkan. Tapi uang menyembuhkan. Betul tidak? Iya.
Urung ngerti sih aku urung tahun duit dia. Dia dilongkan kampus minimal. Amin ora rasa tak gaji. Minimal mau itu juga nanti. Ya minimal sing sudah pergi nggak usah diganduli. Ganti. Kalau dibully hari kene bro. Ora apa-apa ya. Jadi waktu yang akan Menyembuhkan. Tapi yo maksudnya di lain sisi itu yo tetep lah kalau misalkan udah ada temen, dapet temen tetep itu juga bantu juga buat berdamai. Oke lah, kamu kan dulu kan pasti masuk stan itu kan pasti ada barengannya. Heeh. Ada barengannya teman-temanmu yang pengen masuk stan. Heeh. Ternyata aku nggak tahu ceritanya gimana. Misalkan kamu sendiri yang nggak masuk kan itu kayak asu. Lah kan emang kejadian. Wah disensor kok orang. Lah kan emang kejadiannya kayak gitu. Kejadian. Heeh. Berarti menerima ya. Iya, yo waktu lah, masalah waktu aja lah kalau damai. Stoikisme. Kalau Mbak Elsa masuk PTN, pemenang biasanya ada temen yang masuk PTN, tonggo, terus ngomong wong tuane atau biasanya iki mlebu PTN, kamu Nodai. kamu merasa iritasi kan pasti dengan itu. Itu bagaimana Anda menyikapinya? Atau enggak iritasi sama sekali? Iritasi banget ya kalau itu. Banget. Risih kan. Ya udah dijalanin aja. Apalagi mungkin orang tua kalau misalkan orang tua ada obsesi tersendiri Iya, ya iya. biasanya kan Tekanan orang tua tuh kan gitu aja. gini Gimana? malah ngebus no. Please Mana lah. ngepres saya bener. Cara menimbo malah. Itu ngepres kan nganggo tekanan. terus Ya dijalanin aja, kalau sedih ya sedih aja, tapi kan ntar pasti bakal bangkit lagi gitu loh, nggak mungkin sedih terus-terusan gitu. kalau sedih aja nggak usah sok kuat. Kamu sendiri juga. Jangan sok jadi badut kamu ya. Oke, kita ke next section. Kalau menurut kalian setelah ada di posisi sekarang, dengan sudut pandang kalian yang sekarang ini, prioritas pertama univ dulu atau jurusan dulu? Mungkin Mas Oki dulu bisa dijelaskan. Mungkin. Kalau dulu kamu gimana dulu? Kalau dulu, tau lah. Gengsi kan. Gengsi, Jelas, guys, ya. gengsi. Universitas negeri. Pasti kan cari itu kan. Tapi sekarang aku mending milih jurusan over kampus. Oke. Milih jurusan instead of kampus. Kenapa, Mas? Ya katakanlah gini aja. Kalau misalkan jurusan itu kan udah bener-bener menjurus ke prospek kerja. Dan kalau misalkan keterima di katakanlah swasta, ini menurutku ya kalau misalkan di swasta tapi prodinya mungkin teknik ya, kan prospeknya menurutku sih lebih oke gitu loh. Oke. Ya maksudnya dibanding ke tadi kasusnya kayak aku ya, negeri tapi di pendidikan. Jujurnya sekarang aku nyesel sih, pengen dulu ambil swasta aja teknik mesin. Padahal udah keterima di mesin UMS. Mesin UMS. Terus menyesal di kemudian hari. Heeh. Ini penyesalan itu nggak selalu tentang negatif ya. Benar. Bisa jadi positif kalau kita bisa ngambil hikmahnya. Terus Adakah pemikiran untuk kok nyesel, kan udah ada jawaban penyesalan. Pengen ngulang itu gimana Mas? Ada nggak? Pengen ngulangin dari awal ke kamu nyesalnya di semester berapa? Yot. Kalau semester itu nyesel kan. Iya. Nyeselnya ya pas skripsi balik. Pas lulus. Udah kalau ngulang yo malas juga, ribet ngulang dari awal. Lingkungan baru lagi, penyesuaian lagi kan lebih Jadi, susah lagi. Yang bikin kamu berdamai dengan penyesalan itu sebenarnya karena udah terlanjur semester 7 atau Enggak lah. Enggak lah. Oke. Jadi mungkin ada pesan nggak buat teman-teman yang mungkin mau masuk kuliah, nggak usah makan gengsi, mungkin pesan-pesan dari Mas Oki, pengalamannya Mas Oki? Ya lebih ke ini tadi,
nggak usah terlalu gengsi, apalagi kalau masalah perguruan tinggi kayak gitu. Mending tahu tujuannya. Mending tahu tujuannya aja udah. Tunggu kalau Mbak Elsa, mau aku tekan apa? Tuh, univ atau jurusan? Ya sama, kalau dulu pasti univ kan. Pengennya pasti. Nah, kamu dulu nggak nyobain PTN lain kok? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Berarti idealismenya tinggi ya orang tuamu. Iya. Tapi ada kemauan untuk nyoba PTN. Sayur. Ada kemauan untuk coba dulu lah, baru nggak boleh atau terus memberikan alasan gitu, pernah nggak? Enggak sih. Aku orangnya manut banget ya. Gampang banget ya. Manut kalau di depan. Oh, sorry. Terus berarti pilihan satu dulu PTN. Univnya. Iya, univnya. Tapi Gue baru jurusan. pas udah masuk ke jurusan, udah sekolah arsi nih. Terus ada temenku yang dari PTN jurusan arsi juga, dia cerita terus kok sama aja ternyata belajarnya. Jadi ya nggak usah dibuktiin. Sama aja memang. Basicnya Terus- sama. Oke. Ada harus misal masuk arsi, ada aku harus bisa ini dulu baru bisa masuk arsi, harus bisa gambar misalnya. Enggak juga sih sebenarnya. Tapi kalau dari awal emang udah bisa gambar tuh akan memudahkan untuk belajarnya gitu loh. Ntar di arsi juga diajarin gambar kok. Ada cara gambar, ada cara ini itu. Tapi Saya dulu gambar ya. ya sama kamu gitu. Gambar kamu. Dulu kita lomba gambar guys. Dulu kita lomba gambar. Saingan ya. Saingan. Dia yang menang. Ojo menang. Tapi ya. Oke, kalau Mas Oking nih masuk TI, itu kan coding gitu ya. Karena Jelas. aku punya saudara, kakak iparku semuanya teknik informatika. Yang suaminya kakak iparku tuh di startup, yang memang dia IT gitulah. Kalau kakakku itu dia nggak di sebentar, dia nggak di apa ya? Terus aku nggak ngerti lah. Pokoknya dia sebenarnya di IT juga. Itu ada tadi nggak kayak misalkan kepengenan khusus, willingness dari awal dia sadar kemampuannya di mana dulu gitu nggak? Ketika orang itu memang tepat masuk jurusan itu, perlu nggak kayak gitu? Maksudnya masuk ke jurusan IT harus bisa ngoding gitu. Iya, Harus enggak. punya basic ngoding. Iya, maksudnya basic apa aja sih yang kira-kira, karena terus terang di jurusanku tuh aku juga dapat coding gitu. Oh. Dan itu menurutku pakainya logika banget kan. Kalau dia nggak seneng matematis, nggak seneng mikir, kayaknya menurutku ya, menurutku susah gitu loh. Karena nggak passion dulu lah. Kalau menurutku gimana Mas Odi yang udah nyemplung di kolam tersebut? Oh, sebenarnya gini ya. Balik lagi di perkuliahan itu sendiri kan, katakanlah IT itu kan sebenarnya luas banget. Katakanlah kita baru ngomongin bikin aplikasi aja, itu kan udah dari mulai desain, terus UI UX, terus sampai ke pengujiannya, itu kan bener-bener dengan ilmu konsentrasi yang berbeda-beda gitu. Jadi ya sebenarnya kalau nggak bisa ngoding ya kita bisa beralih ke UI UX mungkin. Itu lebih ke Kalau UI UX tuh pakai coding juga? enggak, udah murni Full desain aja, gitu full ya? Berarti desain. nggak harus anak TI bisa dong? Bisa, UI UX? bisa banget. Banyak kok anak-anak UI UX yang non Ya, IT temenku banyak sih banyak. temenku. Itu Cuman kan korelasinya sama jurusan sistem informasi apa Mas? Ya desain aplikasinya itu. Jadi desainer tampilannya, grafisnya itu. Katakanlah kalau web itu kan kadang ada ilustrasi-ilustrasi. Oh iya. berarti Nah, kalau salah itu. masuk ke teknik informatika atau teknologi Informasi. itu dia diajarin desain juga gitu? Ada mata kuliah yang Oh ada. UI UX. Terus kan kalau di TI itu kan di IT itu kan ada kayak back end, front end, itu bedanya apa Mas? Kalau back end itu yang bagian logiknya, gimana biar sistemnya atau aplikasinya itu bisa jalan. Kalau yang kata front end itu gimana kita ngerubah ke yang grafis tadi yang didesain UI UX ke bentuk HTML-nya itu kan, HTML teknis lagi. Hah? Berarti kayak nyambungin yang belakang tadi ke
Iya. grafisnya gitu. Diimplementasikan ke apa ya? Hypertext. HTML, ya HTML, CSS itu front end. Pokok intinya tampilan aplikasinya. Kalau misalkan grafis kan masih belum bisa dipencet-pencet, masih belum bisa diisi. Nah, kalau udah front end itu udah tampilannya. Cuma paham. front end-nya, kalau misalkan front end tok, itu nggak bisa dijalanin, paling ganti-ganti halaman tok. Tapi kalau misalkan udah sama back end, udah bisa login, logout. Paham. Berarti dia yang nyambung, kalau back end itu yang nyambungin sama database yang Betul. di belakangnya. Database Kalau juga front back end. end, gimana caranya si grafisnya itu bisa connect sama core-nya gitu, terus Iya. bisa dipakai gitulah ya. Betul. IT. Angel Mas. Kalau mau belajar nggak susah. Kalau mau belajar nggak susah. Kalau mau belajar. Sebenarnya apa ya? Aku pun kan juga dari SMA, bukan dari SMK yang IT juga. Toh juga di perkuliahan masih bisa ngikutin. Balik lagi asal mau ada kemauan ya pasti bisa. Kalau masalah. Yang susah itu maunya itu Mas. Nah, kadang-kadang, itu. Mas. Kalau RC Mbak susah nggak? Kalau- Apa keluh kesahnya di RC? Soalnya aku dulu RC sambat terus Mbak. Koin. Kalau mau belajar ya pasti bisa lah. Bijak kali. Sing ora bijak ngono lho. Apa ya? Ya susah nggak sih? Sing awal. Sing Apa? marai gegeten apa? Markulo apa? Struktur. Iya, kan di Jogja itu ada Stembayo itu toh, SMK buat pembangunan. Oh, sing tuku bambu-bambu itu. Oh, sorry. Ya aku tau terke kue reh kayaknya. Ora. Tuku bambu-bambu itu. Oh, Kui ya saya pembangunan. ya ora itu yang Ya, ngono isi lah. lanjut Pokoknya aja. ada SMK pembangunan gitulah lah itu. Dia itu menjurus ke struktur bangunan gitu. Terus dulu waktu maba itu temanku ada yang anak Stembayo. Pasti dia lebih cepet kan nangkepnya struktur karena di SMK-nya dia udah diajarin. Sedangkan aku kan nggak tahu apa-apa ya. Terus jadi kayak ngerasa "Ah, kok susah gitu kan. Tapi lama-lama kalau belajar ya bisa. Maksudnya ya nggak susah dulu gitu. Terus kembali ke laptop ya. Kita bahas di lingkungan perkuliahan. Kuliah di Malang, kuliah di Jogja. Iya Mas, kuliah di Malang itu kan dingin gitu. Kalau udah bahas dingin kan konotasinya negatif biasa. Gimana Mas? Gimana Mas, kuliah di Malang itu UB ya? Pergaulannya seperti apa? Biaya hidupnya seperti apa? Gaya hidupnya seperti apa? Culture-nya seperti apa? Kalau di sana. Kalau tadi bilang Malang dingin, sekarang nggak dingin. Oh, nggak dingin. Udah nggak dingin. Karena kamu udah kebiasa Mas. Karena Ya, aku nih mungkin. beneran nih karena aku tetap peradaban. Ya mungkin. Tapi kalau siang panas kok. Kalau malam memang dingin sih. Terus kalau apa? Dari pergaulan banyak yang dari Jabodetabek sama beberapa lah Nah, dari itu. Jawa Timur. Culture shock nggak Mas pertama? Enggak sih, soalnya aku pertama gaul langsung cari orang yang sama Jawa nih. Itu Jawa nih. Jawa. Kebetulan dapat orang Jepara pertama kali. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu nanti pasti terbaur lah ya. Berbaur atau berbaur. Tapi nggak culture shock ya awal-awalnya. Kalau biaya hidup sendiri gimana Mas? Kalau biaya hidup sebenarnya di semua tempat tuh sama aja. Beda, Kalau Mas, mau di Jakarta beda Mas. Iya, tapi kalau mau mahal ya bisa. Kalau mau murah ya bisa. Kita sebenarnya sih tinggal kita milih tempatnya aja. Kalau sekali Gimana? makan di sana paling murah berapa Mas? 7.000, 7.000 belum sama minum loh. Segotok itu Mas. Ya enggak. Nasi sayur itu 7.000 sih. Nasi sayur. Nasi sayur. Berarti malah lu sego sayur. Ya enggak. Orang ayamnya Udah kalau misalkan ayam mungkin 10.000 lah, 10.000. 10.000, 12.000 ayam potong. belum sama minum. Belum sama minum. Nek di burjo-burjo di Enggak ada burjo, Mas. Nggak ada. Jarang. Kalau Warmindo. Jogja burjo. Warmindo pun jarang. Warmindo jarang. Jarang. Berarti nek makan ya warteg gitu. Yo warteg, Warung yo makan warung gitu. lah. Di sana kan terkenalnya sambelan, lalapan. Kalau di Jogja kan nastelnya burjo.
Sama nasi telur. Kalau di sana Malang Sambelan, lalapan. ya range di bawah 15.000 ya. Ya kalau mau murah ya di bawah 15.000 ada, tapi kalau mau mewah ya sehari cepet ya bisa. Tapi biasanya yang mana ini? Kalangan yang mana? Sehari 20 kan? Sehari. Bisa 20. Edan Sehari sama 2 kali. 2 kali pasti Enggak, tapi nek pas rapel. enggak pas, tapi pas Sabtu Minggu yo lain cerita, pasti kosnya nambah. Oh, siap. Pacaran dong Mas? Pacarmu Malang? Enggak. Oh udah. Enggak, pacar aku. Siapa tahu ada cabang baru. Lagi janji jiwa. Terus aku mau tanya apa ya? Oh itu, kalau Mbak Elsa gimana? Ini kan sama aja nggak sih? Kamu juga di Jogja. Iya kan aku yang nanya kamu. Ya sama, kalau mau murah ya ada, mau hedon ya ada. Sik toh, aku pertamanya tekan apa? Culture-nya gimana di Atma Jaya khususnya? Culture shock nggak? Enggak. Atma Jaya sini emang Jogja soalnya. Enggak, ada luar Jawa, banyak banget luar Jawa. Tapi kamu biasa aja. Biasa aja. Yang bisa bikin biasa aja itu gimana? Soalnya banyak temanku keluhannya itu culture shock. Mereka orang Jogja asli terus kuliah terus ketemu orang Jakarta kayak anjing ketus banget ya orang Jakarta ya. Nah itu kamu gitu juga nggak? Terus atau mungkin kamu bisa bilang enggak itu karena kamu do something dulu sehingga kamu bisa nggak shock? Karena waktu SMA kan aku udah sering ke Jogja kan. Terus saudaraku juga orang Jogja, pasti teman-temannya dia kan juga banyak yang dari luar Jawa. Mungkin kalau dari Jogja sih nggak masalah. Oh tadi ya Iya, teman dari luar teman-teman Jawa tadi. teman-temannya saudaraku kan banyak yang keluar Jawa. Orang-orang gerejaku kan juga banyak yang keluar Jawa. Jadi Gereja. iya. Kristen guys beda server. Maksudnya nek beda server ya? Nggak usah di follow Instagramnya nanti kan ada. Di bawah ini Instagram. Terus. Jadi ya nggak kaget, udah kebiasaan gitu loh sama mereka. Terus kamu di Jogja itu tipikal yang anak rumahan banget apa anak rumahan? Ya tahu kan? Nggak tahu kan kita belum kenal sebelumnya. Pacarku breng-breng. Oh, ding. Terus Ya anak rumahan, aku tipe yang mager keluar. mager keluar. Mungkin kalau dijemput keluar ya? Iya, Oh iya. Dijemput masih. Aku nggak pernah jemput kamu tau? Enggak. Nggak pernah. Ngandani tok toh, ngandani toh. Kalau nganterin, Tahu kan. nganterin tadi yang bambu-bambu itu. Itu dulu aku belum punya pacar ya, Mas. Iya. Belum punya pacar ya? Ngerasa jilbabnya ya tolong lah. Aku wedi jujur. Terus biaya hidup. Biaya hidup gimana ya, biasa aja. Biasa aja. Iya. Karena biasa aja itu bisa karena dua hal sekarang. Karena uang jajanmu banyak atau memang biaya hidup di sana murah. Itu tadi bisa kalau mau murah ya bisa, kalau mau hedon ya bisa. Lah kan real ya. Bener sih tadi. Oke. Kamu biasanya kalau di Jogja habis makan berapa? Di rumah BTW. Di rumah, hemat ya. Anarkis. Berarti kalau keluar biasanya Ngopi doang. ngopi. Di Starbucks. Adalah coffee Nggak shop. boleh. Udah boleh Di Sacio. Wah, bukan abang di Jogja loh. Siap. Iya. Sik, aku mau main tekan apa? Oh, dari circle. Penting gak sih? Karena kalau aku melihat ya, setelah aku ada di fase sekarang itu penting banget menurutku kamu berada di circle yang seperti apa. Karena kadang-kadang kalau circle isinya ayo party weh setiap hari seneng-seneng ya, kamu ke bawah gitu loh. Kalau dari sudut pandangmu penting gak sih milih-milih temen? Karena kadang-kadang ada yang bilang kalau masa temen aja pilih-pilih gitu loh. Dan milih-milih temen tuh menurutmu gimana? Circle itu penting nggak? Terus kalau penting berarti kan kamu pilih-pilih temen nih. Nah menurutmu pilih-pilih temen itu sebuah hal yang positif atau negatif? Sudut pandangnya gimana Mas? Oke. Kalau aku sendiri ya, aku udah membedakan sih teman sama circle itu beda.
Oh, Tapi kalau misalkan temen ya banyak lah, maksudnya ketemu ngopi, kenalan, temen. Tapi kalau circle ya emang sepenting itu. Gimana karakter kita terbentuk juga kan seiring berjalannya waktu kan sebenarnya dari circle itu sendiri juga berkembangnya gitu. Karena Ya, kadang-kadang penting kan terlena kita. Kita di circle sini asik banget, tapi itu nggak membangun kita. Sementara yang membangun tuh kadang-kadang kita nggak nyaman di situ. sih. Paham nggak? Paham. Misalkan ini circle positif, isinya pengajian nih. Kan Set. bagus ya, bagus kan pengajian, tapi kok gue alah males apa ya pengajian kayak gitu. Gimana cara? Mungkin nggak pengajian tok ya, misalkan kamu diajakin datang ke event, seminar dan lain-lain. Itu gimana caranya kita bisa menempatkan diri kita di event di circle yang positif. Jadi circle ini mau Mobile Legend, slot, Ayo. nah kayak Soal menguntungkan. B. Gimana Mas cara menempatkan diri? Apa kayak dikuat-kuat wae, ingat purpose ke depan apa gimana? Ya mungkin itu sih, lebih ke tahu waktu aja. Kalau misalkan kita lagi pengen hiburan ya kita ke circle. Tapi kalau emang kita lagi grinding buat diri sendiri ya kita harus ingat. Manage lah ya. Iya, manage waktu tetap. Berarti pilih-pilih teman juga Mas. Oh, iya. Iya. Kalau biasa nih. Sama Mas. Tahu porsi aja sih. Tahu porsi. Circle tuh gimana? Circle-nya seperti apa di Jogja? Banyak ya di Jogja tuh, circle-circlean kayak gitu. Maksudnya circle-mu banyak apa gitu? Oh enggak, maksudnya banyak jenisnya gitu loh. Oh banyak jenis. Gimana aja tuh, Mbak? Iya kan Jenisnya? ada ya. Air tawar. Jenisnya gimana tuh? Ya kan ada yang kayak Party, gitu, mabuk melulu. gembira. Sakem, maksudnya kan yo lewat tok kan iso pemandangnya. Yo. Terus. Ada yang hustle culture gitu. Hustle culture. Itu gimana? Hustle culture coba Ya. dijelasin dulu. Mungkin banyak orang yang belum tahu hustle itu apa sih. Yang apa sih yang kayak Ambis. ambis gitu lah. Hustle itu ambis. Ambis banget gitu juga banyak kan. Pokoknya dia pengennya yang positif terus. Tuh. Terus. Ya, tahu porsi aja. Kamu masuk yang mana nih? Kebetulan circleku Hustle. enggak sih. Terus. Gabungan kayak gabungan gitu loh. Jadi ya mereka ada seneng-senengnya tapi mereka juga ada yang ambisnya. Itu kamu satu gitu. circle apa? Kamu ikut circle ambis sama circle sama? Enggak, satu circleku udah Satu circle. paket lengkap. Tapi waktu yang dunia malam gitu tuh aku biasanya nggak ikut Dunia malam. Karena kamu mungkin tinggal di rumah. karena nggak pengen real Nggak ini. pengen apa karena Real. tinggal di rumah? Karena nggak pengen Pak Sam pengen. nggak pengen Info, tag orangnya nanti ya. Bos. Oh gitu. Hmm. Terus mau aku tekan apa lagi? pinter milih-milih teman. Oh iya, milih teman. Milih Kamu teman. tipikalnya milih teman nggak? Iya Milih teman. iya Kadang-kadang kan kalau milih teman kan kayak kamu dari awal udah deket nih sama ini, terus kamu tahu dia orangnya gimana, terus kamu jauh, terus kan kamu kayak diomongin apa gimana, pernah nggak ngerasain kayak gitu? Pernah nggak sih Hah? sejak SMA digituin gitu ya. Oh sejak SMA digitu konco-konconya Menurut SMA. ke adiknya. Adiknya. Toksik ya, aku Herman kamu toksik. Ya nggak usah dipikirin lah kalau kayak gitu. Kalau semisal emang temennya lama-lama nggak membangun kamu dan kamu juga merasa nggak ada perkembangan dalam Diri sendiri. diri sendiri ya udah jadi teman biasa aja, nggak usah yang kental. Saya kenal, tapi chemistry main satu tuh. Oke. Terus apa mana gak mikir gak aku lari gak? Oh, pertanyaan SMA yang dari anak Oh, SMA. jadi ada teman-teman dari SMA nih beberapa ada yang nanya, cuman tidak ingin disebutkan namanya. Iya, betul. Siapa maksudnya? Pertanyaannya gimana? Langsung di HP-nya Masnya. Bagaimana sih cara mengatur waktu antara belajar dan bersosialisasi? Bagi waktu ya sebenarnya kalau aku ya menyesuaikan ke jam fokus belajar aja sih. Kalau misalkan aku kan tipikal yang belajar tuh pasti jam 9 ke atas, jam 9 sampai jam 3, jam 2 Pagi. gitu. Iya, 9 pagi. 9 malam tuh sampai Malam. jam 2 pagi gitu. Jadi kalau misalkan mau keluar ya sebelum itu Oh. gitu aja.
nyesuaiin ke kita fokus belajarnya aja. Kamu belajar terus ya? Oh enggak dong. Tapi kalau ada kejadian nih teman-teman ngajak keluar nih misal, Heeh. tapi dia molor bisa sampai jam 10. Heeh. Terus itu belajarnya gimana sih? Jadinya. Ya Ya satu kali. sekali dua kali mungkin oke sih, tapi kalau emang bener-bener sampai katakanlah ada tugas ya, Iya. yo tinggal aja udah temennya. Kalau aku sih biasanya tugasku yang tak bawa, Mas. Jadi bukan temanku yang tak tinggal, tugasku yang tak bawa. Aku bukan tipikal yang bisa ngerjain tugas di Yang bareng. umum rame gitu soalnya sih. Jadi dijadiin satu aja sosialisasi Mungkin ini sama bersosialisasi ini maksudnya organisasi apa? gimana? himpunan. Ya lebih ya secara teman lah. Oh, berarti kayak kumpul ngopi gitu bersosialisasi ya. Ya, kayak Biasanya gitu. gimana? Sekali keluar ngopi sambil sinau di sana. Iya, biasanya gitu. Aktif sih. Bisa dicontoh. Pertanyaan kedua. Bagaimana cara bergaul dalam dunia perkuliahan? Pertanyaannya template ya. Gimana? Pergaulannya ya? Cara bergaul dalam dunia perkuliahan. Cari yang nyaman aja udah. Cari yang nyaman. Cari yang nyaman. Jadi diri sendiri. Oh. Bener. Kalau ternyata orang tersebut itu aneh, ada nih orang yang nggak bisa bergaul. Mungkin yang nanya ini introvert ya, nanya gitu. Ada saran nggak untuk anak-anak introvert? Karena kalau aku jujur ya, pengalaman di kuliah, ada teman introvert, ketika dia nggak dirangkul, ya udah dia jadi introvert selamanya. Karena dia nggak bisa approach sendiri. Mungkin ada nggak saran untuk orang-orang yang susah bergaul? Apa ya? Sebenarnya ya introvert itu kan juga itu ya maksudnya bawaan ya. Cuma balik lagi sih, introvert tuh menurutku kalau misalkan kalian jadi introvert tuh banyak banget hal yang dilewatkan, bakal misalkan nugas bareng, terus yes kumpul-kumpul bareng kayak gitu kan, belum tentu kita pas kerja bisa kayak gitu kan, lebih ke arah situ. Terus juga kalau misalkan introvert kita nggak memberanikan diri buat seenggaknya ngobrol sama orang, maksudku kan kuliah kan juga tempat buat cari koneksi kan. Paksa. Nah, harus emang keluar dari SKSD nggak apa-apa ya? sih. Nggak masalah sih menurutku. Gimana bahasa? Aku introvert. Introvert. Terus gimana? Cara bergaul Anda itu bagaimana? Kalau aku dulu tuh kan pasti ada Twibbon kan. Twibbon. Nah, Oh iya. Twibbon kampus. Aku cari itu kayak yang kira-kira saudaraku kan anak Jogja, saudaraku kenal gitu siapa. Terus ternyata ada satu nama Mbak gitu, Mbak K. Ya. Ternyata dia tuh temen sekolahnya temanku kan. Terus akhirnya waktu MOS itu aku langsung approach-nya si Mbak K duluan. Oh, Kenalannya sama inisial Mbak K. ya? Iya, inisial. Mbak K duluan. Nah, ternyata Mbak K itu orangnya yang tipe banyak temen gitu loh. Oh, dari situ. Iya, terus dari situ akhirnya aku Oke, nah. punya sampai temen sekarang juga. masih. Iya, masih dong. Atau aku sorry ya. Covid. Terus vaksin. Pertanyaan ketiga. Pasti di setiap perkuliahan kan memiliki permasalahan. Bagaimana sih cara menghadapinya? Sing tak kenapa ya, Gam? Lanjut. Permasalahan Masalah apa apa ya? dulu? Permasalahan apa dulu? Ya menurut kamu aja lah, permasalahan apa aja. Ini permasalahan sosial, permasalahan pertemanan, permasalahan struggle mengikuti kuliah, permasalahan sama dosen dan lain-lain. Yang menurut kamu sesuai experience-mu mungkin ada masalah skripsi. Sama dosen dulu. Kan anak SMA mungkin kan belum pernah ngalami lah. Dosen kan berbeda banget sama guru sekolah. Nah itu mungkin bisa di-sharing sama anak SMA. Sebenarnya gini sih. Ya cara komunikasi jelas lah ya, kalau misalkan kita ke dosen tuh harus ngechat panjang salam, assalamualaikum, mohon maaf mengganggu waktunya. Terima Terus kasih sebelumnya. terus harus to the point dan lain-lain. Ya kalau masalah itu nanti seiring berjalannya waktu di kuliah juga belajar sih pasti sih. Tapi kalau permasalahan di kuliah ya sebenarnya udah dihadepin aja. Nggak usah dispanik. Gak usah semangat, gak usah kakek mikir kok dikerja ke.
Jadi nggak usah. Ya nggak usah dirasakin Enggak sih. tidak. Nggak usah dirasakin. Nggak usah dirasain. Kalau misalnya ada masalah sama dosen atau masalah sosial gitu kan emang nganyel ke hati ya. Tapi ya Kamu orangnya masalah nggak? Enggak, maksudnya mungkin pernah masalah sama siapa gitu? enggak. Nggak ada. Keren banget lu. Lempeng banget ya. Oh, lempeng. Berarti nggak pernah ada masalah di kuliah? Enggak sih, nggak pernah mau. Nggak Nggak pernah usah mau. cari-cari masalah. Ya kadang-kadang kita nggak nyari masalah tuh datang sendiri gitu loh. Yang nggak usah diikutin, nggak usah ikutan. Gitu ya. Sesimpel itu ya. Simpel itu ya. Mungkin ada suatu topik, suatu kehidupan di mana dari kejadian itu bukan berarti permasalahan ya. Ada sebuah kejadian membuat pemikiran kita waktu kuliah itu berubah banget ketimbang waktu SMA enggak? Iya. Apa itu? Mungkin bisa di-share. Dalam hal apa? Nah, kejadian apa? Dalam hal temen sih ya. Sosial kan. Itu paling menurutku paling bentuk banget sih, bentuk cara pikir kalian. Kalau menurutku ya, saya kan tuh saya kalau temen kan pasti ketemu, pasti ngobrol, pasti tuker pikiran gitu kan. Jadi pasti banyak pikiran-pikiran baru dari teman-teman. Terus kalau misal ada suatu masalah nih, terus pasti kan mereka kayak jadi ikutan mikir kan, gimana. Terus pasti jadi tuker pikirannya itu jadi merubah sih. Dulu waktu SMA kan aku orangnya kalau ada masalah dateng kan ya udah gitu kan. Oh ya udah. Ya, biarin aja. SMA nggak punya teman apa aja? Iya. Nggak punya teman kamu. Iya, punya. Terus waktu kuliah kalau ada masalah sama temen tuh jadi kayak ya jadi bayangin gitu loh kalau misal kita jadi temennya tuh gimana kalau tak gituin, kalau aku jadi si dia terus aku kayak gini nanti dia bakal gimana, jadi mikir banyak apa ya namanya Sudut pandang. sudut pandang orang lain di kuliah gitu. Kalau Mas Sofinya sendiri? Sebenarnya lebih ke itu sih, belajar buat menyelesaikan permasalahan yang ada sih. Maksudnya katakanlah gini, kalau misalkan posisi di rumah kayak gini, kalau misalkan ada apa-apa kan masih ada orang tua. Tapi kalau di sana kan nggak mungkin kita malah telepon orang tua tuh malah bikin pikiran orang tua kan. Iya, benar. Jadi ya udah kita belajar gimana kita ngadepin suatu masalah sendiri. Bertanggung jawab. Ya, lebih ke tanggung jawab gitu. Tapi ini relate sih. Aku kemarin interview kerja. Terus ditanyain bagaimana cara kamu mengatasi masalah dalam sebuah grup atau organisasi. Terus aku jawabnya, kalau dari pengalamanku tuh ada dua. Aku biasanya nyebutnya proses oriented sama result oriented. Kalau proses oriented misalkan dalam grup ya, misalkan aku bikin sebuah usaha gitu. Terus kalau usaha itu kan ngerunning terus kan, bukan project kan, ngerunning terus. Nah itu nggak cuman result yang dinilai, karena prosesnya itu kan selalu kita pengen improve. Nah kalau ada masalah di operasional biasanya aku nyelesainnya masalahnya. Jadi aku pengen lebih terbuka. Terus kalau misalkan kelompok yang kerjanya itu sistemnya project, dia pengen mencapai sebuah result itu, atau yang aku biasa sebut result oriented, aku nggak terlalu fokus di prosesnya. Jadi misalkan ada temen yang angel, ya wes tak biarin aja, yang penting result dulu. Jadi itu sih cara aku menjawab sebuah permasalahan itu seperti itu. Terus lanjut, ada yang nanya lagi Mas Gama? Ya mungkin belum itu. Terus ada pertanyaan selanjutnya. Sepenting apakah peran lingkungan pertemanan, dan bagaimana sih menemukan lingkungan yang baik dan suportif? Sepenting apakah peran lingkungan pertemanan, dan bagaimana sih menemukan lingkungan yang baik dan suportif? Menurutku penting sih, maksudnya cari temen tuh emang penting ya, apalagi di kuliah buat tuker pikiran sama ngerjain tugas bareng tuh penting banget sih. Emang bener-bener ngaruh ke mindset kita buat ke kuliahnya. Katakanlah kalau tadi ketemu circle kita tuh sering main, terus kuliah kan pasti Ya tuh udah. kendor gitu. Tapi kalau misalkan tahu waktunya main, tahu kapan waktunya belajar, kalau kita dapat teman kayak gitu kan ya
otomatis kita tetap bisa keep up lah sama kuliahnya gitu. Kalau caranya dapat teman kayak gitu gimana ya by proses lah. By proses. tetap Pintar-pintar kita milih lah. pintar Ya. kita milih sih. Kalau Mbak Elsa gimana? Oh, saya ada satu pertanyaan. Bagaimana sih menemukan lingkungan yang tadi ya? Oh iya by Sorry, proses sorry, tadi sorry. by proses. Mbak Elsa? Penting apakah peran lingkungan pertemanan? Dan bagaimana cara menemukan lingkungan yang baik dan suportif? Sama kayak yang aku ngomongin tadi sih, sama kayak Mas Oki juga bilang, sepenting itu cari lingkungan pertemanan tuh. Soalnya bisa buat tuker pikiran, itu tadi buat bentuk cara kita menyelesaikan masalah itu juga kan, teman juga berpengaruh kan. Kalau caranya cari lingkungan pertemanan yang baik dan suportif tuh ya berproses sih. Sama. Oke. Proses sama-sama. Berarti ya udahlah dinikmatin aja, Iya, terus yang penting kita dinikmatin aja. pinter ngelihatnya Iya, gimana. tahu porsi itu tadi sih. Kalau aku pernah nih sama mentorku, dulu aku ada mentor. Dia selalu menekankan circle-mu tuh jangan sempit. Meskipun kamu yakin bahwasanya circle-mu itu yang bagus, yang baik, tapi kalau bisa kamu luasin, kamu bergaul dengan siapa-siapa. Terus jadi selama ini tuh aku akhirnya mencoba buat meskipun sering 24/7 sama circle ring 1ku, cuman di lain itu tuh aku kayak ngumpul lah sama orang-orang saham, orang-orang yang bisnis, terus orang-orang atlet, olahraga dan lain. Jadi sudut pandang kita itu nggak melulu soal apa yang circle kita pahami gitu. Jadi mungkin kedepannya bisa melihat sebuah hal itu menjadi lebih objektif lah, nggak subjektif. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara membuat skala prioritas atau misalkan mengatur apa yang menjadi suatu prioritas dalam masa kuliah? Prioritas, gimana cara membuat skala prioritas? Kalau aku sih aku nggak pakai skala, udah gini aja logikanya, kasarannya. Kita kuliah dibayari orang tua buat belajar kan. Ya udah harus prioritas nomor 1 Prioritas kuliah. lulus ya, Mas? Lulus lah prioritas. Udah. Masalah lain-lain itu menyesuaikan lah, kalau pas pentingnya iki yo iki, pentingnya iki yo iki gitu aja. Tapi tetap prioritas nomor 1 kuliah. Ingat tujuan lah Belajar ya. tujuan tetap. Prioritas ditentukan dari kamu mau kemana. Betul. Masuk. Betul. Mbak Elsa nih, Betul. sama. Iya. Iya. Rena ya teknik terakhir itu. Jawab sama-sama. Udah mikir, udah baru sih beda gitu. Ya, Sama, wis. Sama. Oke. Jadi Mas ada tambahan nggak? Oh, nggak ada sih, langsung aja. Oh sih. Oke, kalau gitu sepertinya kita cukup ya. Pesan-pesan dulu aja deh buat sharing. Oh iya, Pesan. pesan, tips dan trik untuk teman-teman yang masih SMA, apa yang harus mereka lakukan. Terus harusnya itu mereka kepikiran dari kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 harusnya sudah mulai kepikiran apa gimana? Quote lah. Quote. Orang perlu quote, orang perlu update, orang perlu santai. Sebenarnya kalau kepikiran itu nggak bisa dipaksakan sih, Tidak soalnya bisa kan dipaksakan. pikiran orang kan pasti setiap orang tuh punya pemikiran berbeda, jelas kan. Tapi kalau apa yang harus dilakukan ya mending fokus ke diri sendiri aja lah, nggak usah banyak tolah-tolah ke kanan kiri, temennya kayak gini, udah mending fokus ke diri sendiri, improve sendiri, percaya sama kemampuan sendiri, insya Allah nanti pas UTBK Itu ujian kalau mandiri tahu, lancar. menurutku dengan jawaban itu kalau tahu dia harus seperti apa. Kadang-kadang dia yakin sama diri sendiri tapi dia isinya nge-game tok, Mas. Itu jenis Jadi pede. gitu loh. Itu over PD sih, itu Over Pede. over PD. Bukan over PD juga, kadang-kadang tuh nggak tahu, belum pikir mengko wae, kadang-kadang kayak gitu. Terus nanti malah pas last minute kayak koncoku nih dia. Akhirnya kayak gitu. Kalau memang udah yakin ya berarti ya. Kalau belum, cari literasi seluas-luasnya. Mungkin Bener. dari Mbak Elsa sama meneh. Enggak. Takut banget loh. Takut banget loh. Sentak ya. Canda. Siap. Gimana kira-kira, guys? Explore dulu aja, kamu kira-kira sukanya apa,
terus nggak usah takut ketinggalan, nggak usah FOMO, terus ya udah enjoy aja prosesnya gimana. Oh, satu lagi aku mau nanya. Kadang-kadang anak itu kan mau memilih sesuatu tuh berdasarkan kemauan orang tuanya ya. Misalkan anak pengennya A, orang tuanya pengen B, itu menurutmu gimana, Mas? Mungkin ini bisa dilihat oleh orang tua juga. Kalau memang salah. Berarti ini bapakku. Gimana Mas Alfi? Sebenarnya Orang tuamu tuh pikir gimana sih? enggak sih, ya mungkin pada awalnya kayak kode-kode lah, ngarah ke sini, tapi ya ujung-ujungnya tetap balik lagi ke akunya demokrasi lah ya. gimana, Orang tua iyalah. cuma mengarahkan lah ya. Iya, kalau dihadepin masalah yang kayak gitu sebenarnya aku Orang tua nggak tahu bisa. kadang-kadang, Mas. Nah, itu ya kayak Yang tak temuin beberapa temanku ya pernah Bro Dian. Brody. oh Gimana cara menghadapi orang tua? iya, no clue sih kalau Bocor- itu sih. bodohnya lah, Sih ya. masalah orang tua soalnya. Soalnya kalau misalkan kita kalau emang bener-bener ngotot banget ya kita mau gimana, udah nggak bisa gerak. Iya. Kalau Mbak Elsa mungkin Susah nggak sih kalau udah orang tua ngotot tuh? tapi ada tips dan trik. Mungkin kan kalau papamu kan backgroundnya arsi juga kan. Nah, adikmu bisa hukum. Kan gini. Bisa. Itu sih karena orang tuaku sudah paham ya, kayak anaknya yang pertama itu emang sukanya ini. Jadi kalau emang dia mau ini ya udah, emang dia suka Jadi ini. memang kalau kamu orang tua nggak punya obses anaknya Enggak, harus gimana enggak, gitu. enggak. Berarti narasumbernya tidak memiliki experience seperti itu. Nanti mungkin kameramen Mas Dian bisa diceritakan kan pengalamannya ya. Kalau aku mungkin ya, cuman kebetulan orang tuaku demokratis juga. Cuman mungkin bisa kita jelaskan dulu dengan latar belakang landasan literatur, alasan yang kuat kenapa kamu memilih ke situ, dan esensinya apa, urgensinya apa, mungkin kamu harus jelasin dulu ke orang tua. Jadi orang tua nggak boleh memaksakan kehendak kalian, karena ke depan itu yang hidup anak kalian, bukan kalian. Ya Kora. Jelas. Wes mulai ya. Lu dipotong. Oke. Sepertinya momen section podcast episode 2 ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mungkin closing Mas. Closing Mas sembarang closing. Gini. Kalau rame lo lanjut lagi. Udah gitu aja ya. Wes ngono ya, friend. Wes tutup. Kata-kata buat Sadio, saya ngilangnya. Oh iya, Kata-kata Kata-kata buat Satio, Mas. Satu kata buat Satio. Seger. Seger.